Supaya saya punya istilahnya apa, untuk memotivasi mereka, semacam order fiktif. Sedangkan pemberdayaan yang lain, kami mencoba menyentuh para pemuda menjadi bagian dari tim produksi Jeksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwoto. Saya owner dari brand Jeksi. Jeksi sendiri saya ambil dari nama salah satu jenis pandan yang mempunyai filosofi bahwa Jeksi itu, tanaman Jeksi itu mempunyai karakter yang kuat dan memiliki estetika seni warna yang eksotis. Jadi harapan kami juga dari brand Jeksi sendiri itu kedepannya menjadi brand yang kuat, mampu bertahan di segala kondisi dan menjadi pembeda. Sedangkan saya mengawali Jeksi sendiri itu berawal dari tahun 2013. Itu saya mengawali dari pengepul bahan baku. Sampai di tahun 2016 kondisi pasar tidak menentu, banyak bahan baku yang rusak, akhirnya tak coba manfaatkan. Tak buat produk, belajar sampai di tahun 2017 akhirnya tercetuslah brand Jeksi. Jeksi sendiri untuk pemasarannya saat ini dominan itu ke luar Jawa, dominan di Bali. Untuk pasar luar negeri sendiri masih skala kecil, tapi sudah menyentuh ke Malaysia, Singapura, Thailand, sama Jepang. Peranan Jeksi sendiri di lingkungan, tentu kami punya harapan dan visi yang sangat besar. Kami sangat berharap keberadaan Jeksi sendiri memberikan impact positif terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah kami mendampingi kelompok-kelompok yang ada di lingkungan. Salah satunya kelompok Marga Muda, itu kelompok binaan kami yang kami dampingi. Kelompok itu saat ini bergerak di penyediaan bahan baku pandan, dan Jeksi sendiri bermitra. Saat kelompok itu nanti sudah menghasilkan sebuah bahan baku, Jeksi yang menerima. Sedangkan pemberdayaan yang lain, kami mencoba menyentuh para pemuda menjadi bagian dari tim produksi Jeksi. Sejauh ini dalam perjalanan Jeksi, alhamdulillah berjalan lancar meskipun ada beberapa kendala. Salah satunya saat kami bertemu dengan market yang sebenarnya, ternyata kemampuan bahan baku ini masih kurang mencukupi. Hal ini bukan karena sumber bahan bakunya yang tidak ada, akan tetapi dari sistem tata kelolanya dari hulu atau dari mulai pengrajin yang belum tertata dengan rapi. Nah, ini proyek Jeksi saat ini adalah bagaimana membawa kerajinan yang notabene saat ini cuma dianggap sampingan, ini bisa masuk ke ranah industri, yang maksudnya bagaimana kapasitasnya, kualitasnya ini benar-benar dapat dikontrol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tino, Ketua Kelompok Usaha Bersama Marga Muda dari Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Motivasi untuk pembentukan kelompok ini adalah bahwa potensi di lingkungan kami, yaitu anyaman pandan, merupakan kerajinan yang sudah turun-temurun, tapi makin kesini itu peminatnya makin berkurang, terutama yang anak-anak muda. Jadi motivasinya kami ingin melestarikan apa yang sudah menjadi ciri khas di lingkungan kami, dukuh kami. Kendalanya untuk saat ini adalah bahan baku. Maka program kami yang untuk mewujudkan keinginan kami yaitu bagaimana supaya bahan baku itu kita tidak susah mencarinya. Salah satunya dengan cara budidaya pandan. Jadi saat ini kelompok kami sedang kegiatannya adalah
membudidayakan pandan. Jadi nanti para pengrajin itu tidak harus mencari di tempat pandan liar sampai jauh-jauh. Kami sediakan di lingkungan kami sendiri, kami menanam pandan. Terus yang kedepannya kami sih belum muluk-muluk. Pertama untuk melestarikan kerajinan, yang kedua siapa tahu nanti bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di Dukuh. Terus berikutnya juga dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, mudah-mudahan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan. Kami belum jauh-jauh lah, untuk lingkungan dulu. Setelah lingkungan kami benahi sudah menghasilkan, siapa tahu nanti bisa kedepannya bisa membentuk usaha-usaha lain yang kami fokuskan untuk mengangkat apa yang ada di lingkungan sekitar kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasirun sebagai Kepala Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Memperkenalkan pula juga bahwa di Desa Karanggayam telah berdiri adanya badan usaha milik desa, bahwa badan milik usaha desa sendiri itu bernama BUMDes Lancar, berkaitan dengan kegiatan badan usaha milik desa yang nuansanya di seksi potensi anyaman pandan, yang mungkin saat sekarang ini sedang kita lakukan produksitasnya untuk menuju pasaran global. Untuk sebuah produk dari anyaman pandan sendiri ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena prosesnya tahap demi tahapnya ini tidak cukup sehari dua hari. Ini berawal atau kita mulai dari pemagasan, yaitu pemanenan daun pandan. Setelah itu daun pandan kita panen, kita potong sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Setelah itu kita buang duri-durinya dan kita belah menjadi ukuran-ukuran sesuai dengan spek yang diinginkan. Nah, setelah itu menjadi ukuran belahan kecil-kecil, masuk ke tahap berikutnya, yaitu perebusan. Setelah direbus, tahap selanjutnya adalah perendaman. Itu sampai kisaran 2 atau 3 hari, tergantung jenis pandannya. Setelah perendaman 2 hari, masuk ke proses penjemuran. Ini kalau cuacanya bagus, penjemuran bisa sehari kering, tapi kalau cuacanya kurang ya rata-rata 2 hari lah. Nah, setelah itu menjadi bahan kering, baru menjadi bahan untuk dianyam. Setelah itu masuk ke pengrajin untuk dianyam. Dianyam menjadi berbagai model atau bahan baku yang standarnya itu lembaran. Di sini kita sebutnya complong. Ada yang langsung dianyam menjadi bentuk topi. Jadi secara singkatnya, mulai dari pengolahan daun segar untuk menjadi sebuah produk, ini paling cepat kita membutuhkan waktu itu 5 hari. Penjualannya sendiri mungkin saya akan flashback sebentar. Untuk di 2013 itu kami mengawali hanya dengan modal sebesar 1 juta. Seiring waktu kami punya progres yang baik, sampai saat ini omset kami mencapai 30 juta per bulan. Kisah inspiratifnya itu pada tahun 2016, itu di saat saya mengalami kondisi pasar lesu, kerugian di bahan baku, dan saya mencoba mengumpulkan masyarakat sekitar untuk memberikan wacana untuk membuat sebuah produk jadi.
yang mana wacana-wacana itu tidak langsung dapat respon yang positif. Banyak dari mereka beranggapan atau beropini sangat pesimis lah. Apa iya kita nggak punya basicnya, apa iya nanti ada peminatnya, hal semacam itu. Terus saya motivasi, saya kumpulkan mereka, saya kasih bahan untuk mencoba praktek sampai suatu hari ada momen pelatihan jahit. Semuanya tak ajak pelatihan jahit, itu ada 4 bulan. Setelah selesai pelatihan saya sediakan mesin jahit 1. Itu titik balik Jeksi bermula, tim Jeksi muncul. Kita mencoba, ternyata hasilnya kurang bagus, banyak bahan yang kita pakai. Nah, sampai saya punya istilahnya untuk memotivasi mereka, semacam order fiktif. Jadi saya bilang kepada tim untuk memompa semangat mereka bahwa kita dapat pesanan sekian pieces, tapi di belakang mereka itu barang itu tak simpan atau tak keep. Nah, dari awal itu mereka ngerasa percaya diri bahwa produknya ada yang minat, langsung mereka makin hari kualitas diperbaiki ya, sampai dengan detik ini. Dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah Jeksi mampu survive. Bahkan pengrajin di sekitar kami tidak ada yang nganggur. Permintaan kami ya masih stabil dibanding kondisi yang sebelum pandemi. Meskipun untuk pasar tertentu kita mengalami penurunan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh akibat pandemi, semacam di Bali terkait dengan wisatawan yang berkurang, atau sekarang pengiriman ke luar negeri yang tidak semua negara tujuan itu bisa menerima. Untuk teman-teman yang pengen mengenal lebih jauh produk-produk Jeksi, bisa mengunjungi di akun kami, akun Instagram. Kami hanya memiliki 1 akun, yaitu di Instagram saja, yang nama akunnya Anyaman Pandan _Jeksi, JAXEE. Ini teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan kami, produk-produk kami, kesan dan pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai. Mungkin sederhana sekali ya, coba kita lihat apa yang ada di sekitar kita, manfaatkan. Kita tidak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk dulu, cukup dengan apa yang ada di sekitar kita, dan tentunya yang memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Untuk kawan-kawan yang mungkin minat ingin belajar menganyam atau mengenal langsung Jeksi, bisa datang ke Desa Karanggayam, RT 2 RW 7, Duku Batur, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Jangan lupa terus ikuti dan saksikan channel Baromedia, kisah inspiratif, jejak bisnis, jejak tani. Salam sukses.